Ya. Terus apa akhirnya kayak memutuskan kayak ya itu tadi, yakin nih lu mau ninggalin duit sebanyak ini. Terus akhirnya ragu di Indonesia mau ngapain. Cuman ya yang entah gimana ya. Dan itu pun masih di kantor judi, di kasino. Ambil handphone, orang ngomong bosen ya lihat handphone. Yang muncul ceramahnya Agim. Satu hal yang sama, satu bisa bahagia banget, satu bisa sedih banget. Gitu. Keren lah, sumpah. Gue kagum ini kayak, oh anjir, ada ininya loh gitu. Tapi untuk mempelajari itu lu gak usah pada ke Kamboja dulu kok. Dulu apa? Dulu Denny Slim nih hidup dari apa nih dulu? Waktu gua kecil? Iya. Papi buka kasino juga di Bogor. Kaget gue. Kaget sih. Banyak banget twistnya di sini. Tadi pakai bahasa Mandarin. Karena kerjasamanya sama orang Hong Kong. Lu bisa? Ngomong asal. Anjing enggak ada. Gue pikir asal. Bukan asal itu. Namanya gak ngerti kan. Bisa. Siapa tahu nanti kan ada ini jadi Pachinko Syariah kan. Gitu. Tapi kan Mas Panji bikin putar balik sama Felix Yao. Iya. Gimana kalau kita bikin? Ayo. Lawan arah. Dia putar balik. Permoden. Harusnya sesuatu yang positif dong. Selamat datang di Day of Life hari ke 75 kan? Ya, hari ke 75. Seharusnya besok sih 75, tapi ya udahlah ya. Saya ngikutin thumbnail aja. Hari ini aku mau membahas tentang suatu fenomena yang cukup kontroversial di tahun 2024 hingga tahun 2026. Ya mungkin sekitaran itulah. Sebenarnya fenomena ini sudah lama terjadi di Indonesia, cuman baru ke blow up, baru rame-rame adalah di tahun 2000, mungkin tahun 2020, 2021 sampai 2026, 2025 lah, yaitu permainan yang mengorbankan nominal uang. Saya tidak akan menyebut itu menjadi bahasa yang cukup dikenal karena agak bahaya, agak restriktif di YouTube. Di masa kuliah saya kenal dengan permainan ini, tapi dengan format lain, yaitu menebak kemenangan suatu klub bola. Hanya mengandalkan uang 50.000 kalau nggak salah, itu kita bisa mendapatkan uang sekitar 5 juta. Coba bayangkan, 100 kali lipat. Menebak 3 partai pertandingan bola dan tiga-tiganya harus menang, maka kita bisa dapat uang 5 juta secara instan. Dan berikutnya adalah permainan kartu yang sudah pasti umum. Begitu juga tebak dadu, lalu adu hewan, mesin putar. Kalian tahu sendiri lah, itu kenapa
thumbnail saya huruf vokalnya saya hilangin. Kenapa saya pakai bahasa yang sangat rumit untuk menggambarkan permainan ini? Karena ya saya takut larangan YouTube aja. Bisa jadi ini ajakan ataupun larangan, kita nggak tahu kan. Makanya saya ganti katanya, saya ganti diksinya agar terlihat lebih aman. Memang kita hidup di Indonesia itu tidak terlepas dari permainan tersebut. Permainan yang mengorbankan uang itu kita tidak lepas dari itu dimanapun. Selalu ada teman-teman kita yang memang adrenalinnya itu cukup tinggi untuk mengorbankan uang demi kemenangan instan. Meskipun teman-teman saya ataupun keluarga saya ataupun siapapun di lingkungan saya yang memainkan permainan itu, saya itu tidak terpengaruh. Itulah kenapa judul dari video ini, apa itu permainan daring, lebih mudah, permainan pertaruhan daring. Meskipun bukan daring pun saya tetap nggak bisa. Saya nggak mau plus saya nggak bisa memainkannya. Tergiur pasti instan banget dapat uang sebegitu cepatnya, tapi saya nggak bisa maininnya. Apa keseruan apa yang didapat? Keseruan apa yang didapat saat kalian memainkan permainan secara online yang ada dalangnya, ada bandarnya? Apa yang kalian dapat? Apa yang kalian seru? Saya hidup di zaman warnet masih berjaya. Saya hidup di zaman dimana permainan-permainan yang membosankan sampai permainan yang tidak ada tamatnya, dan masuk di dunia yang akhirnya ada permainan-permainan yang mengandalkan uang. Saya mulai menjauh. Pun HP saya tidak ada gamenya. Almost beberapa bulan yang lalu, bisa lah beberapa bulan yang lalu itu HP saya masih ada beberapa game ya, seperti EA Football, EA Sport, terus Pokemon Go, Pokemon TCG, Number Match, lalu apa lagi ya, pokoknya permainan-permainan yang bukan mengadu skill ya, tapi permainan-permainan yang mengasah sistem otak kiri. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Kalaupun permainan tersebut itu berbayar, saya tidak mengeluarkan cukup biaya yang sangat tinggi hanya untuk membeli beberapa skin.
sendiri, mending beli PS ataupun PC gaming ataupun laptop gaming sekalian, tapi dengan harga yang cukup tinggi dan cukup ribet belinya. Jadi saya mending nabung untuk beli itu someday maybe, yang hanya untuk menghabiskan waktu ya. Cuman ya udahlah, hanya sekedarnya mungkin main 2 jam 3 jam sudah cukup bagi saya. Cuman ya udah, hanya untuk kesenangan pribadi saja, tidak harus sampai ketagihan. Di laptop saya yang kalian sering tonton untuk tanggal tersebut ada gamenya, yaitu SimCity. Tapi ya setelah kota itu berkembang, kota itu sudah punya ini itu, aliran air aman, uang aman, listrik aman, sampah aman, ya saya hanya melihat sebentar terus selesai, saya matikan. Harvest Moon, NDS, ya seperti itu. Kalau udah tamat ya ngapain saya mainin lagi. Saya lebih milih untuk membaca buku. Salah satunya yang saya akan unboxing besok, ya karena saya nggak bisa dan saya nggak mau. Itulah kenapa nggak tertarik sama permainan yang berbau mengorbankan uang hanya untuk kekayaan instan. Lalu teman-teman kreator gimana caranya bisa dapat uang banyak? Ya caranya adalah ini, konsistensi, endorse. Pun endorse ada yang sampai menyerempet ke game tersebut kan. Dan saya berpesan buat teman-teman yang nonton video ini, kalau bisa nggak usah sampai kenal. Di depan ada sebuah cuplikan video dari podcast Pacinku yang mengundang Ustadz, nggak tahu namanya siapa, yang penting Ustadz yang lagi viral tersebut. Ternyata dia datang dari keluarga yang memang terjun di dunia tersebut, dunia pertaruhan uang. Dan sebegitu gelapnya. Dan Ustadz ini sadar saat ada video dari penceramah agama yang sekedar lewat di tabnya, lalu dia kaya dengan cara hal yang lain. Nah sebelum itu saya nggak mau terjerumus lagi ya. Saya nggak mau terjerumus. Sebelum terjerumus, saya harus bisa menghasilkan uang tanpa masuk dunia tersebut. Nggak tahu gimana caranya. Saat seseorang itu zat adiktifnya aktif terhadap sesuatu, maka segala upaya apapun akan dilakukan, akan dikorbankan. Nggak tahu harus menjual apa, harus mengorbankan apa, uangnya berapa, nggak peduli. Karena itu adalah zat aditif yang nggak ada di makanan, tapi tercipta begitu saja. Meskipun itu tidak pertaruhan uang seperti yang kita tahu, ada permainan seperti Mobile Legend
PUBG itu pun saya nggak bisa maininnya. Ya kalau PUBG bisa ya sedikit-sedikit ya. COD-an juga bisa sedikit-sedikit. Tapi tidak terlalu pro. Nah, saya tuh kadang suka bukan merendahkan ya. Saya tuh kadang suka melihat orang yang dikit-dikit ngegame itu dengan sangat rendah. Bagiku, saya mending milih sosial media, main sosial media daripada harus ngegame dan tidak menganggap orang lain sekitar ada. Dan sudah pasti saat orang itu bermain game, maka saya pastikan orang tersebut jarang baca, jarang mencari pengetahuan lain, jarang belajar, jarang improve terhadap hidupnya. Saya pastikan itu. Apakah boleh bermain? Oh boleh, nggak ada yang salah. Tapi kalau saat dikit-dikit main, ketemu orang lain ngajak main, ketemu istirahat dikit ngajak main, sampai adiktif, nah itu saya akan menganggap teman-teman ini ya orang lain gitu, orang dengan kebutuhan lain. Bukan kebutuhan khusus ya, kebutuhan lain. Gitu aja. Saya lebih baik diem. Dan itu pun ada pertaruhan uangnya juga. Jadi kira-kira itu aja video kali ini. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Sampai jumpa di besok. Akan membahas, sebenarnya saya mau bahas sistem, saya mau bahas videonya ya, sudah saya tonton 4 bulan yang lalu. Cuman saya lebih intim itu lewat bukunya. Jadi sampai jumpa di besok, akan membahas besok jam 8 pagi akan membahas mens rea. Sebenarnya mau membahas ini sih, kelakuan Dewan MPR di lomba itu, tapi males karena sudah digoreng sampai gosong mereka. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai habis. Sampai jumpa di besok jam 8 pagi. Bye bye.